حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita akan coba mengkaji dalam kajian madani, Majelis Teladan Islami Remaja Masjid Al-Falah, dan yang akan kita kaji adalah salah satu sosok sahabat Nabi yang mulia, bukan hanya sahabat tetapi menantu Nabi yang mulia, dan termasuk dari sahabat-sahabat yang al-mubasysyaruna fil jannah, yang diberikan kabar gembira masih hidup sahabat ini, tetapi sudah divonis, diklaim termasuk ahlul jannah, termasuk penghuni surga. Nah, ini kok belum muncul ya? Oh, nanti ya di setting sendiri ya, gimana caranya supaya muncul ya. Karena ini udah tak siapin sih ya. Mestinya bisa muncul dua, kamera sama materi, mestinya gitu. Tapi kalau nggak muncul ya nggak apa-apa juga. Oh muncul, alhamdulillah ya. Kan udah bikin soalnya, udah bikin nggak muncul kan percuma dong ya. Baik, alhamdulillah. Mau ya? Oh, ya. Nah, ini dia, sip. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mengkaji sosok ini, yang mana sosok ini kita merujuk kepada karya Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ini kitab yang membahas tentang kehidupan Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, udah muncul. Nah, ini Al-Bidayah wan Nihayah. Baik, kita akan mulai dulu. Sebenarnya Ali ini siapa? Kalau dari segi nasab, dia sebenarnya ini masih nyambung, karena memang sahabat-sahabat Nabi SAW itu masih nambung dari segi nasab, masih ada hubungan saudara dengan Rasulullah SAW walaupun jauh. Tapi kalau Ali dekat banget. Kenapa? Ali ini anaknya Abu Thalib, sedangkan Abu Thalib ini saudara kandungnya Abdullah, dan Abdullah ini adalah ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
Ali ini ketemunya adalah saudara sepupu Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, cuma umurnya jauh, ya, umurnya sangat jauh. Ya. Bukan cuma sepupu lagi, nanti juga jadi menantu. Ya. Ibunya namanya Fatimah, ya. Dan Ali ini punya beberapa saudara, ya. Laki-laki maupun perempuan. Thalib, Aqil, Ja'far, maka kita kenal ada Ja'far bin Abi Thalib. Nah itu juga sahabat Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Ja'far ini termasuk yang hijrah pertama kali ke Habasyah, yang membacakan ayat-ayat Quran di hadapan Raja Najasyi, itu Ja'far. Jadi memang keluarga ini keluarga top, keluarga Abu Thalib ini keluarga top, ya. Punya anak Ja'far, punya anak Ali, ya. Dua-duanya adalah orang hebat, ya. Tapi ya miris. Kenapa kita sebut miris? Bapaknya Ali yang namanya Abu Thalib, paman kandungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengasuh, mencintai, mendidik, ya, menafkahi sejak Rasulullah SAW masih anak-anak sampai remaja, menikahkan beliau dengan ibunda Khadijah, ya, menjadi tameng beliau terhadap orang-orang musyrik Quraisy, nggak berani nyenggol Rasul selama ada Abu Thalib. Abu Thalib ini benar-benar menjaga, memuliakan, mencintai, menyayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi inilah takdir. Sampai wafatnya Abu Thalib ini tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah, nggak bisa. Ya. Maka ini sebenarnya adalah kisah sedih. Ya. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah dekat dengan Rasul sejak awal, sejak masa kanak-kanak, sejak remaja, kemudian pemuda, dewasa, kemudian diangkat jadi nabi, ya. Selalu membersamai Nabi, selalu menjadi tameng untuk urusan dakwah. Tapi sampai wafatnya Abu Thalib tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah. Makanya kalau kita ngelihat kisah wafatnya Abu Thalib ini benar-benar sebuah kisah sedih, ya. Karena pasca boikot, ini pasca boikot loh. Abu Thalib itu kena di boikot juga. Boikotnya kan 3 tahun. Artinya orang-orang musyrik Quraisy pimpinan Abu Jahal, ya, Abu Janda nggak ada sih, ya. Nah, Abu Jahal itu kan mereka menginginkan boikot ini selesai kalau engkau serahkan, kalian serahkan Muhammad kepada kami. Boikotnya kalau ada hubungan pernikahan cerai. Boikotnya kalau ada nggak boleh bertamu menyapa, nggak boleh bergaul, ini masih gampang lah ya. Tapi nggak boleh jual beli bersama Muhammad dan pengikutnya. Ini yang berat. Kenapa? Kalau bicara boikot jual beli berarti bicara mata pencaharian, bicara nafkah sehari-hari orang-orang musyrik Quraisy, bicara nafkah sehari-hari, pendapatan mata pencaharian orang-orang Mekah, termasuk Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kita dapati dalam sirah 3 tahun diboikot, mereka kelaparan sampai makan daun. Tapi yang menarik, 3 tahun tidak ada berita sahabat ini murtad. Padahal anak-anaknya teriak, istrinya merintih, kelaparan, kesakitan. 3 tahun mereka bertahan. Karena mereka paham ini adalah harga mahal dalam sebuah akidah yang harus mereka berkorban untuknya. Padahal kan mudah saja. Kalau pengen boikotnya selesai, serahkan Muhammad kepada kami, beres. Ya.
tapi mereka tetap kokoh. Abu Thalib termasuk di dalamnya bertahan. Dia juga ikut kelaparan. Nah, pasca boikot dia jatuh sakit. Begitu jatuh sakit, kemudian Rasulullah SAW mencoba mentalkinkan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah, ajarilah orang-orang yang mau meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Ya am, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Ya. Rasulullah SAW itu pokoknya kalau engkau ucapkan sudah, aku akan jadi saksi bagimu di hadapan Allah pada hari kiamat. Nah, tapi cuman memang di sana ada Abu Jahal, ya, ada Abdullah bin Abi Umayyah, ya, ada tokoh-tokoh musyrik. Nah ini ngompor-ngompori, ya. Masa kamu mau ninggalkan agama bapakmu? Nah disinilah maka kita dapati Rasulullah terus mentalkinkan tapi sampai wafatnya kemudian Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Rasulullah SAW sama sekali tidak putus asa. Pamannya yang sudah berjasa sehebat ini, beliau tetap akan mohonkan ampunan. Turun teguran At-Taubah 113, ya. Maka nalin nabi waladina amanu, nggak patut, nggak boleh, ya, bagi para nabi, bagi nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampunan kepada orang-orang musyrik walaupun masih kaum kerabatmu sendiri. Disinilah kita paham bahwa hidayah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah Maha memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maka bersyukurlah 8 miliar manusia yang mendapatkan hidayah cuma 2 miliar. Dan 2 miliar itu termasuk kita hari ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Abu Thalib saja nggak bisa, Pak. Ya. Sehingga kan pamannya tanya itu, Muhammad, ya, masa kamu tidak bisa memberikan syafaat, ya, kepada pamanmu yang wafat itu? Ya. Tapi ternyata Rasulullah SAW itu kabarkan, ya, aku bisa memberikan syafaat kepada pamanku itu yang wafat dalam keadaan tidak memeluk Islam, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, yang kita tahu, ya, syafaat buat Abu Thalib ini ternyata syafaatnya adalah, nah kita lihat dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya. Ini kalau mod ya? Oh enggak, belum keklik aja, gitu ya. Loh, muncul dong, enggak muncul, hilang lagi. Muncul? Enggak. Ya, biarinlah, ya. Nah, pindah-pindah jadi hilang. Nah, ternyata ketika Abbas, pamannya Nabi yang lain, yang masuk Islam, Abbas ini, ya, kamu nggak bisa memberikan manfaat kepada Abu Thalib. Bukankah dia selama ini membelamu, menolongmu dari musuhmu? Ya. Maka Rasulullah menjawab, iya. Aku berikan syafaat kepada pamanku Abu Thalib itu. Karena seandainya tanpa syafaatku, tanpa pertolonganku, ya, dia berada di neraka yang paling dalam. Tapi karena syafaatku, dia berada di neraka yang paling dangkal. Nah, itu yang kita pahami, bahwasannya neraka itu bertingkat-tingkat. Nah, kebaikan orang-orang kafir yang dia meninggal dalam kondisi tidak mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka tetap saja dia mendapatkan masuk neraka, ya.
Kenapa? Karena dia tidak mengucapkan kalimat tauhid. Dia tetap di neraka. Dia khalidina fiha. Ya. Kan dalilnya jelas tuh. Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, makanya agak aneh kalau sekarang itu ada agama baru ya, yang mengatakan ya nanti kita akan hidup berdampingan di surga. Walaupun pemeluk agama lain kalau dia meninggal dunia ya, dia nanti akan hidup berdampingan dengan kita di surga ya. Yang penting apa gitu ya. Yang penting adalah PC screen on. Yang penting adalah dia berbuat baik, dia sesuai dengan ajaran agamanya. Lah kurang baik apa? Abu Thalib tuh kurang baik apa coba? Ya kan? Jelas baik. Kebaikannya luar biasa, tapi tidak bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Walaupun nerakanya yang paling dangkal. Ini nggak muncul ya? Itu muncul nggak sih? Enggak ya? Hah? Ini kan sudah tak duplicate ya. PC screen only nih. Ya. Coba kalau ini, chat muncul nggak nih? Dia kayaknya nggak mau dibesarin. Muncul. Kan eman-eman kalau nggak muncul. Ini udah PC screen only. Atau duplicate, coba duplicate. Mau nggak dia duplicate nih? Bismillah. Nah ya ini aja lah. Main gini aja ya, duplicate aja ya, oke. Ya. Nah inilah kenyataan ya yang kita sebut pahit ya. Karena Abu Thalib bukan orang yang memusuhi Nabi, tapi Abu Thalib adalah sosok yang memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi lagi-lagi hidayah, ya, hidayah. Jangan sia-siakan hidayah. Baik. Nah, Abu Thalib ini kalau kita lihat fisiknya, dia kulitnya sawo matang, bola matanya besar, ya, kemerah-merahan. Untuk ukuran orang Arab, beliau termasuk pendek, tidak tinggi, dan janggutnya lebat. Dada dan kedua pundaknya putih, ya. Memiliki rambut di dada cukup lebat, wajahnya tampan, nah, jangan lupa, ya. Giginya rapi dan ringan langkahnya. Jadi kalau jalan itu cepat, gitu, ya. Ini fisiknya, ya. Si fisiknya. Ali bin Abi Thalib. Nah, kapan dia itu masuk Islam? Jadi Quraisy itu pernah mengalami paceklik. Ya, Mekah itu pernah paceklik. Nah, Abu Thalib itu kan anaknya banyak tuh. Ya kan? Tadi itu berapa dihitung tadi itu? Ya, 7 anaknya itu, Abu Thalib itu, kurang lebih 6 atau 7 ya. Nah, maka Rasulullah SAW setelah menikah dengan Ibunda Khadijah, beliau hendak memberikan pertolongan ya, untuk meringankan beban kepada pamannya Abu Thalib supaya anaknya yang namanya Ali biar ikut aku saja. Nah itu dia ya, masih sepupu dan untuk menolong pamannya. Bukan cuma Ali, Ja'far itu juga diambil oleh pamannya Nabi yang lain. Jadi ini antar keluarga. Nah, jadi sejak kecil memang Ali bin Abi Thalib itu sudah ikut di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan dia tahu gitu loh. Kok kemudian sepupunya Rasulullah SAW dengan ibundanya Khadijah itu kemudian melaksanakan sholat. Jadi kalau kita lihat riwayat dia masuk Islam ya, itu karena melihat baginda Nabi yang mulia
Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan ibunda Khadijah melaksanakan sholat. Jadi orang tuh bisa masuk Islam gara-gara ngelihat sholat gitu aja loh. Akhirnya memang Rasulullah SAW mengajak dirinya untuk masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini Ali ini termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam. Dari puluhan, ratusan ribu sahabat, dari miliaran umat Islam yang hidup hari ini, kalau di total lebih banyak lagi sejak masa Rasul sampai hari ini ya. Maka inilah nama-nama orang-orang yang pertama masuk Islam ya. Semuanya ini pertama masuk Islam, walaupun berbeda pendapat siapa dulu, Khadijah dulu, Ali dulu, Zaid dulu, atau Abu Bakar dulu ya. Terutama Khadijah sama Abu Bakar tuh ya. Tapi Imam As-Suyuti mengatakan semuanya ini pertama, karena ibunda Khadijah wanita pertama, Ali anak-anak pertama, Zaid hamba sahaya pertama, Abu Bakar adalah lelaki dewasa merdeka yang pertama. Yang unik ya, uniknya adalah rumah Rasul ya, rumah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah ini rumah pertama yang menaungi wanita pertama masuk Islam. Rumah pertama yang 3 orang di dalamnya semuanya beriman. Rumah pertama yang seluruh penghuninya beriman ya. Rumah pertama yang tempat dibacakan wahyu, tempat sholat didirikan, tempat pertama untuk bersiap menyokong agama dan dakwah. Di mana rumahnya itu sekarang? Di mana? Di mana? Nggak tahu kan? Soalnya sudah jadi toilet, ya kan? Udah jadi WC. Ya. Jadi kita nggak bisa ngelacak. Rumah Rasulullah SAW dengan ibunda Khadijah, tempat rumah-rumah yang menjadi panutan ini, di mana sekarang jadi WC, ya. Toilet, nah, gitu. Ya. Kalau tempat lahirnya Rasulullah itu masih jadi perpustakaan, tapi nggak boleh dikunjungi ya. Nah, Ali ini dia walaupun sudah masuk Islam ya, dia itu tetap ini menyembunyikan keislamannya dengan bapaknya, karena memang Rasulullah larang ya. Kan daripada nanti ribut begitu loh. Ini strategi aja, karena ini kan dakwah Syria, dakwah yang kita sebut sembunyi-sembunyi itu kok nggak enak ya. Dakwah Syria ini dakwah yang terbatas gitu loh. Kalau sembunyi-sembunyi itu bukan dakwah, tapi nikah biasanya ya. Nikah Syria, nah itu baru itu baru nikah sembunyi-sembunyi. Kalau dakwah ini ya. Kalau bilang sih, kalau dakwah Syria itu dakwah yang terbatas. Oh, dia berubah-berubah sendiri. Baik, tak bantu. Jadi yang nggak bisa ini, ya mungkin ini karena laptopnya juga lah. Ayo duplicate. Jadi aku nggak boleh pindah-pindah file. Extend, mau. PC screen, nggak mau juga. Duplicate, udahlah, pusing. Dakwah terbatas. Jadi Ali ini nggak pernah menyampaikan kepada bapaknya, sampai bapaknya itu ngelihat sendiri, ya, kepergok gitu. Ali ikut sholat bersama ibunda Khadijah dan Rasulullah SAW. Ya. Kayaknya Ali kalau udah kepergok begitu ya udah ngaku aja, nggak pakai sembunyi-sembunyi. Nah, aku memang beriman nih. Nah, Abu Thalib ini bukannya melarang tapi mendukung, itu loh sayangnya. Sayangnya Abu Thalib kenapa nggak mau beriman? Anak-anaknya semua menjadi pejuang Islam, tapi dirinya sama sekali tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ini sebuah kenyataan yang pahit, tapi inilah yang namanya takdir.
Ali punya banyak keutamaan, ya. Yang jelas keutamaan Ali adalah dia termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, dia termasuk itu. Ini bukan dari sekian banyak sahabat, ya, ada sahabat-sahabat yang paling utama. Sahabat-sahabat yang paling utama ini jumlahnya adalah 10 yang disebutkan tadi, ya, al-mubasysyaruna fil jannah. Dia termasuk masih hidup orangnya, tapi sudah dijamin masuk surga. Nggak muncul, dibiarinlah. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah ibn Jarrah. 10 sahabat ini dari sekian ribu, ada yang bilang sampai 115.000, ya. Paling tidak minimal 10 sahabat inilah yang kita ketahui kisahnya. Termasuk salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Bahkan saat perang Khaybar ini, ya, perang Khaybar ini perang lawan Yahudi. Yahudi itu dia terusir sampai ke Khaybar. Yahudi itu kan cuma 3, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Nanti ketika Yahudi terusir dari Madinah, perjalanan 2 jam dari Madinah itu, karena itu benteng-benteng Yahudi itu di Khaybar itu. Nah, untuk mengeliminasi atau menghukum Yahudi yang berkhianat di Khaybar. Nah, sebelum perang Khaybar, Rasulullah SAW itu katakan, nih, ini panji-panji Rasul, ya, yang kita kenal dengan liwa atau roya, ya, panji-panji yang maktubun di dalam panjinya itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan begitu, ya. Yang sekarang orang susah itu bacanya, ya, soalnya bahkan keliru bacanya. Panji-panji Rasul yang warna hitam sama putih itu bacanya bukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi bacanya HTI, ya. Bacanya malah ormas terlarang gitu, ya. Nah, Rasulullah SAW itu sebutkan, panji ini akan aku serahkan besok, ya, kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Semoga Allah memberikan kemenangan melalui dirinya. Oh, ini pas sahabat panik. Siapa itu? Ya, siapa besok yang megang bendera? Ternyata besok Rasul yang dicari siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi ini keutamaan jelas. Ya, dapat. Nah, pada waktu perang Tabuk ini juga seru juga. Karena lawannya Romawi, dan itu di musim panas, ya kan? Jadi begitu mendengar orang-orang Romawi itu mau mendatangi Madinah, mau menyerang kaum muslimin, ya, Rasulullah SAW sampai kemudian beliau nggak pakai nunggu Romawi datang, tapi dijemput di wilayah Tabuk. Wah, nah, cuma Ali disuruh jaga gawang, disuruh tetap menjaga kota Madinah untuk menjaga wanita dan anak-anak. Lah, orang-orang munafik, kemudian munafik kan tukang kompor tuh. Mereka bilang gini, Ali itu penakut, pengecut, no. Makanya Rasulullah SAW sampai katakan, kedudukanmu di sisiku ini sama seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Nah, itu dia, ya. Jadi sama seperti kedudukan Harun di sisi Musa.
Nabi Musa, Nabi Harun, Rasulullah, Ali. Ini, hadis ini jadi pegangan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah beranggapan, ya, karena hadis ini berarti setelah Rasulullah wafat, pemimpin selanjutnya harusnya Ali, gitu. Padahal tekstual maupun kontekstual ini pembelaan Rasulullah kepada Ali supaya nggak dituduh sebagai orang pengecut dari munafik, kan begitu. Si A aja terlalu lebay, emang si A itu berlebihan, ya kan? Ya. Jadi nganggap ini karena nggak pernah ada. Rasulullah memang mempercayakan, memberikan keutamaan. Rasulullah memang mengamanai Ali ini dalam beberapa peristiwa-peristiwa besar, tapi tidak pernah ada isyarat ketika aku wafat penggantinya adalah Ali, nggak pernah ada. Ya. Dan memang kadang-kadang Syiah itu lebay, ya. Tapi nggak usah terlalu rame-rame sama Syiah sekarang, ya. Soalnya yang berani ngelawan Israel cuma Syiah, gitu ya. Yang Sunni lagi nggak tahu lagi apa, ya, lagi mengecam, ya, tapi nggak ada bantuan militer. Udah nih kayaknya nggak bisa ditampilkan ya, mohon maaf ya, sudah coba-coba tuh, pusing juga, ya, duplikat, ya udahlah, fokus aja lah sama apa yang saya sampaikan. Oke, baik. Berikutnya kita tahu ya, Ali ini kan dia adalah bapaknya Hasan dan Husain. Istrinya adalah Fatimah. Nah, tapi bukan Fatimah doang, bukan. Ali ini kalau kita buka Al-Bidayah wan Nihayah, istrinya banyak, anaknya juga banyak. Ya. Kemudian anak dari budak-budak wanitanya juga banyak, ya. Cuma yang Hasan sama Husain ini spesial karena Rasulullah SAW menyatakan Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah, sayyidnya para pemuda ahli surga, pemimpin pemuda ahli surga, Hasan dan Husain. Nah, bapaknya siapa? Ali. Jelas ini adalah sebuah keutamaan, ya. Apakah Ali berperan dalam dakwah? Jelas berperan dalam dakwah. Apalagi peristiwa hijrah yang kita ketahui, ya, dalam peristiwa hijrah, ya, Rasulullah SAW, ya, wah ini harusnya bisa ngelihat video ya, tapi nggak muncul, ya udahlah biarin. Kan orang-orang kafir Quraisy itu kan mengepung rumah Nabi SAW. Nah, beliau ketika hijrah ke Madinah itu menggunakan strategi supaya Rasul tidak ketahuan keluar dari rumah. Ali itu diberikan amanah, posisinya masih remaja, ya, 13 tahun lah kurang lebih, untuk tidur di tempat tidur Rasul SAW. Kemudian diberikan amanah, hutang-hutang dan barang-barang yang dititipkan kepadaku supaya engkau berikan kepada yang berhak. Nanti kemudian engkau menyusul hijrah ke Madinah. Jadi amanah yang besar untuk sosok Ali yang masih remaja, ya. Dia tidur tuh, kan ini konsekuensinya nyawa. Artinya Ali ini bisa kehilangan nyawa, tapi karena keberaniannya Ali tetap siap menjadi martir bagi baginda Nabi yang mulia SAW. Nah, yang menarik, ketika beliau keluar, beliau tahu ini di sekeliling rumahnya ada pemuda kafir Quraisy. Mereka udah siap-siap, kalau aku keluar, kalau Muhammad keluar, mereka akan pukul rame-rame, ya. Mereka akan tebas rame-rame. Maka beliau SAW mengambil pasir, kemudian meniupkannya sambil jangan lupa membaca surat Yasin ayat yang 9. Waja'alna min baini aidihim sadda
wa min khalfihim sadda fa'aghsyaynahum fahum la yubsirun. Kami adakan di hadapan mereka dinding, di belakang mereka dinding. Kami tutup mata mereka hingga gak dapat melihat. Disebul, beliau keluar dari rumah. Pemuda Quraisy tidak tahu kalau Rasulullah keluar. Nah, ayat ini dibaca oleh pejuang-pejuang Palestina, entah dari Al-Qassam maupun dari Syuhada Al-Aqsa, ya, Hamas maupun yang lainnya, ya, untuk mengantar bom langsung di jarak 0 tank Merkava. Mereka dengan penuh keberanian mengantar bom ini sambil membaca surat Yasin ayat 9, diantar langsung di atas tank Merkava dalam kondisi tank Merkavanya masih aktif berjalan tanpa ada ketakutan, karena para pejuang Palestina paham Quran, paham sirah. Mereka berjuang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yasin ayat 9. Tapi kita jangan coba-coba praktek. Apalagi ada debt collector datang ke rumah, ya kan, ya, baca ayat ini, wah ini mau nggak bisa, ya, hancur lebur lah kita, ya, mana bisa pakai begituan. Nah, ini peran dakwah. Kalau peran jihad, oh banyak tuh, banyak sekali. Pejuang paling berani, pejuang paling tangguh, memegang panji-panji, alumni perang Badar, alumni perang Uhud, alumni perang Khaybar, alumni perang Hunain, ya kan? Punya ciri khas, nama pedangnya pedang Zulfikar. Nah, ya, ciri khas dia, pedangnya Ali. Emang pemuda yang pemberani, Ali bin Abi Thalib. Makanya Ali ini punya banyak prestasi. Perang Uhud, Ali menyelamatkan Rasulullah SAW dari serangan musuh. Perang Khandaq, Ali berhasil membunuh Amr bin Abdul Wud. Ini adalah pejuang paling gagah dari kaum Quraisy di perang Khandaq, yang gali parit, ya, membuka benteng Khaybar Yahudi dalam perang Khaybar, ya. Jadi panglima ketika perang Yamama melawan nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, ya. Ali punya peran besar, punya peran hebat, ya. Maka disinilah kemudian Ali akhirnya diangkat jadi khalifah. Nah, ini baru. Inilah kisah-kisah yang kita patut ya patut bersedih, ya patut seakan nggak percaya. Karena ini kita udah mulai masuk bagaimana sosok sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang dijamin masuk surga, mereka berselisih paham, mereka harus berhadap-hadapan dengan taruhan nyawa, membunuh atau dibunuh. Jadi kita lihat dulu, Khalifah Abu Bakar wafatnya sakit, Khalifah Umar wafatnya dibunuh, tapi yang bunuh adalah orang yang beragama Majusi, Abu Lu'lu'a namanya, yang sekarang makamnya itu di Irak, di Iran, ya. Pokoknya dielu-elukan sama orang-orang Syiah, ya. Sedangkan Khalifah Utsman yang membunuh adalah orang Islam sendiri. Disinilah mulai muncul konflik. Karena sepeninggal wafatnya Khalifah Utsman, syahidnya Khalifah Utsman, mau gak mau kepemimpinan harus ada. Maka mayoritas sahabat yang ada di Madinah saat itu, mereka memilih Ali sebagai penerus khalifah selanjutnya. Ali awalnya menolak, ya, karena merasa ada yang lebih baik daripada dirinya. Ali menolak. Tapi karena didesak,
akhirnya beliau mau. Jadi memang terpilihnya Ali ini itu karena suara mayoritas jamaah sahabat yang menginginkan Ali sebagai penerus kepemimpinan kaum muslimin. Tapi ada yang minoritas. Nah ini minoritas itu nggak mau. Padahal kan nggak boleh itu. Ya. Baiat kepada pemimpin itu salah satu kewajiban. Sampai-sampai Nabi yang mulia SAW menyatakan, man mata falaisa fi unukihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa meninggal dunia, di lehernya tidak ada baiat kepada seorang pemimpin, maka matinya mati jahiliyah. Wah, ini kan serem. Nah kebetulan yang tidak mau berbaiat itu dipelopori oleh gubernur Syam, namanya Muawiyah. Nah, Muawiyah ini masih ada hubungan saudara dengan Khalifah Utsman. Khalifah Utsman wafat, terbunuh, syahid. Muawiyah minta kepada Ali, aku gak akan berbaiat kepadamu selama engkau mencari siapa pembunuh saudaraku Utsman. Ali punya argumen, baiat dulu kepadaku, maka akan kita cari pembunuhnya bersama-sama. Cuma itu aja, sepele sebenarnya, sepele banget, ya kan? Cari pembunuhnya, aku baiat, baiat dulu, cari pembunuh sama-sama. Tapi perkara-perkara yang sepele ini membuat muncul konflik yang membuat dua kelompok sahabat, dua-duanya dijamin masuk surga, mereka berhadap-hadapan, membunuh atau terbunuh dalam peperangan yang namanya Perang Jamal. Di kubu Muawiyah, bukan berarti Muawiyah nggak didukung sahabat besar, didukung oleh Aisyah, didukung oleh Tolha, didukung oleh Zubair. Ini kan nama-nama besar. Mereka juga menuntut balas dendam karena pembunuhan Khalifah Utsman. Waduh, ya. Tapi inilah takdir, lagi saya katakan, para sahabat aja bisa berselisih. Ini takdir yang dalam sejarah Islam yang berdarah-darah. Sehingga mauqif, sikap kita, ya, minal khilaf bainas sahabat, terhadap perselisihan di antara sahabat, ya, itu para ulama mengatakan tawakuf, diem, menahan diri. Nggak usah terlalu banyak mengomentari. Inilah, ya. Dua-duanya adalah sahabat-sahabat yang mulia. Dalam perang Jamal dimenangkan oleh Ali, pihak Ali, ya. Tapi masalahnya belum selesai, karena Muawiyah kan masih memimpin Syam. Muncullah peperangan berikutnya yang namanya Perang Siffin. Perang Siffin, peperangan antara kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali yang baru saja menang dalam perang Jamal. Lagi-lagi konflik berdarah-darah sesama kaum muslimin, orang-orang yang mulia, siap membunuh atau siap terbunuh. Jadi memang di masa-masa Ali ini pemerintahannya banyak konflik. Walaupun memang beliau punya kebijakan-kebijakan, ya. Pertama kebijakannya karena Madinah itu tidak kondusif, beliau kemudian memindahkan ibu kota itu, pusat pemerintahan bukan di Madinah, tapi di Kufah, di Irak. Ya, jadi kalau pindah ibu kota itu wajar saja, ya, selama memang mampu, ada dananya, ya. Pindah loh, ya,
Kalau bangun itu kan beda lagi, ya. Kalau pindah kan tinggal pindah. Kalau bangun kan harus punya uang untuk membangun kota baru, kan begitu, ya kan? Ya. Nah, Ali mengambil kebijakan. Sebagian besar pejabat, gubernur yang dianggap tidak kompeten, yang dianggap korup, ya, copot. Beliau berusaha menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Jadi yang dipilih oleh Ali, kabinetnya Ali itu kabinet orang-orang yang kompeten dan bebas dari celah, gitu. Nggak kayak di Konoha lah, ya. Alumni tahanan, ya, pernah makan uang rakyat, pernah berbuat asusila, perselingkuhan, perzinahan, korupsi, ya terpilih lagi. Nah, itu Konoha kalau itu, ya kan? Yang salah itu yang milih atau yang dipilih nggak tahu dah itu, ya. Nah, teman-teman sekalian, perang Siffin ini itu dampaknya luar biasa. Kenapa? Karena pasca perang Siffin, Muawiyah yang terdesak hampir kalah, Muawiyah mengangkat Al-Quran. Nah, disitulah ada peristiwa tahkim atau arbitrase, ya. Perdamaian sebenarnya tuh mintanya, ya kan? Nah, gara-gara peristiwa tahkim itu muncullah dua kelompok sempalan dalam Islam. Yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah. Jadi gara-gara dampak perang Siffin muncul Khawarij. Khawarij bilang, kamu ngapain damai Ali sama Muawiyah? Dia yang salah, kamu yang menang, kok kamu malah minta damai? Harusnya Muawiyah dihukum. Lah, itu dia. Yang Syiah mengaku pencinta pembela Ali, ya itu udah benar itu sikapnya Ali. Kan? Awalnya tuh munculnya begitu, Syiah. Akhirnya Khawarij ini dalam perang Nahrawan, ya, dihabisi, kalah mereka. Ya. Walaupun sepertiganya tobat kembali kepada Islam, kaum muslimin. Ya. Tapi konflik dengan Muawiyah itu tidak selesai, ya kan? Konflik dengan Muawiyah tidak selesai. Kenapa kita sebut tidak selesai? Ya karena memang arbitrase itu belum membuat Muawiyah tunduk, begitu, belum. Jadi Muawiyah ini masih memboikot, dia tidak mau berbaiat kepada kepemimpinan Ali selama pembunuh Utsman belum ketemu. Sehingga Ali akhirnya wafatnya pun dibunuh oleh sisa-sisa orang-orang Khawarij. Tercatat dalam sejarah, namanya adalah Abdurrahman ibn Muljam, ya, ditusuk dengan pedang beracun ketika Ali berangkat apa pulang, ya? Pokoknya waktu subuh, berangkat waktu subuh atau pulang waktu subuh, ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam dengan pedang beracun. Makanya hati-hati, karena di negeri kita ada juga pulang sholat subuh disiram air keras, ya kan? Kemudian CCTV-nya rusak lagi, kan begitu, ya. Ini hati-hati nih, waktu subuh itu kita harus waspada, ya. Nah, Ali wafat, dimakamkan di Irak, dan kemudian tempat makamnya ada di Irak, dan diziarahi banyak kaum muslimin, lagi-lagi Syiah. Yang pertama yang paling banyak Syiah. Nah, Iran itu Iran apalagi, ya. Irak ini udah sejak diinvasi sama Amerika, ya, itu yang George Bush menghabiskan nyawa jutaan kaum muslimin di Irak gara-gara dituduh nuklir, punya senjata nuklir, kan? Amerika itu the real teroris di Amerika itu, ya kan?
Dunia itu akan damai tanpa Amerika dan Israel insya Allah. Ya. Tapi ya itu, ya. Karena kita kayak dibuat mainan sekarang itu. Nah, Ali ini dia tidak meninggalkan banyak warisan. Ilmu pengetahuan, kalau harta nggak ada. Tapi kalau ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, keberanian, keteladanan banyak. Ya, banyak sekali. Nah, tapi ada salah satu karyanya namanya Nahjul Balaghah. Ini kumpulan khutbahnya Ali, surat-suratnya Ali, dan hikmah yang dituliskan oleh Ali. Ya. Jadi ini buku ini dikumpulkan. Ini termasuk karya sastra Arab terbaik lah, yang mengandung banyak pelajaran dan nasihat bagi kaum muslimin. Ya. Nah, tapi ya inilah sahabat Ali bin Abi Thalib yang punya banyak keutamaan, ya. Dan apa itu? 10 menit itu apa? Habis apa? Tanya jawab. Sahabat yang punya banyak keutamaan, ya. Coba kita bacakan aja keutamaan-keutamaannya Ali, ya. Sambil karena waktu kita udah 10 menit. Ya. Nggak kerasa. Ya. Teman-teman nggak kerasa, saya mah kerasa banget, ya kan? Ngomong melulu dari tadi. Umar bin Khattab, ya, sampai mengatakan, Ali itu punya 3 keistimewaan. Aku nggak punya sama sekali. Ya. Ya. Apa keistimewaannya, kata Umar? Dia menikah dengan Fatimah. Kedua, tinggalnya di dalam masjid, ya kan? Aku nggak boleh tinggal dalam masjid, Ali boleh. Ya. Dan ketiga, dia dikasih bendera pada perang Khaybar. Umar cemburu. Umar ini cemburunya bagus, cemburu dalam masalah agama, gitu kan? Gipto, ya, la hasada ila fi itsnatain, kan? Gitu, ya. Nggak ada hasad kecuali 2 golongan ini, 2 kelompok ini. Ya. Gipto tadi itu. Nah, Umar ini kalau ada perkara-perkara sulit, kemudian Ali nggak hadir, ini Ali sebagai asistennya Umar. Kalau ada perkara sulit Ali nggak hadir, maka dia selalu mohon perlindungan kepada Allah. Ya. Karena perkara-perkara sulit itu biasanya Ali yang punya, yang cerdas dalam memberikan solusi-solusinya. Ali berkata, walladhi falaqal habba wa roba an-nassamah, demi zat yang membelah biji-bijian dan menciptakan makhluk yang bernyawa. Innau la ahdun nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam ilayya, sesungguhnya Rasul yang ummi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku bahwasanya tidak ada yang mencintaiku illa mu'min, kecuali yang mencintai Ali adalah mukmin, dan tidak ada yang membenciku illa munafik, kecuali yang membenciku adalah orang munafik. Makanya dulu zamannya sahabat itu mereka katakan kunna na'riful munafik, ya. Kami tahu orang-orang munafik itu di zaman kami ketika mereka membenci Ali. Jadi hati, jangan benci Ali. Barang siapa mencintai Ali berarti mencintai saya, Rasulullah SAW. Ya. Barang siapa yang mencintai saya berarti dia mencintai Allah. Barang siapa membenci Ali berarti membenci Rasulullah dan membenci Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya. Jangan sampai. Ya. Ali ini sahabat yang mulia dan perlu kita ingat, Ali termasuk anak-anak muda yang pertama kali masuk Islam, dan inilah dakwah Syria, dakwah tahapan pertama yang masuk Islam. Kalau kita lihat list datanya, ya, dari Ali
sampai Ubaidah bin Harits, ya, rata-rata yang masuk Islam pertama kali di 3 tahun pertama dakwah Rasul, rata-rata anak-anak muda, dan yang paling muda adalah Ali, usia 8 sampai 10 tahun dia masuk Islam. Subair, Tolha, Arkom, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya kan? Abdullah bin Mas'ud, Ja'far bin Abi Thalib, Suhaib Ar-Rumi, Zaid bin Harisa, ya, Utsman bin Affan, Khobab bin Ad, Amir bin Fuhaira, ya, Mus'ab bin Umair. Nama-nama ini rata-rata 20-an tahun atau 17, 18, 19 tahun. Ini membuktikan apa? Dakwah Rasul itu fokus kepada anak muda. Ya. Maka selama remaja Masjid Al-Falah masih eksis, ya, karena kalau remaja Masjid Al-Falah itu pasti anak muda, ya. Kalau remaja masjid lain tuh kebanyakan udah nggak muda lagi soalnya, ya. Karena anak mudanya nggak ada, ya. Orang-orang tuanya yang turun tangan, ya. Selama remaja Masjid Al-Falah masih eksis, programnya masih jalan, kegiatannya masih terus dilanjutkan, insya Allah kita akan mencoba meneladani dan menyongsong kebangkitan umat Islam di masa yang akan datang, insya Allah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Carlos atas penyampaian materinya. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Akan dibuka 2 pertanyaan terlebih dahulu untuk 1 ikhwan dan 1 akhwat. Monggo kepada yang mau bertanya bisa angkat tangan. Monggo dipersilakan kepada jamaah. Ada hadiahnya nggak sih kalau tanya? Bisa ditanyakan kepada panitia. Iya. Monggo, dari jamaah akhwat ada yang mau bertanya? Jamaah ikhwan? Apa mau tanya? Oh ya, silakan. Tanya aja dipaksa. Kalau nggak ada nggak usah lah. Enggak, tanya. Oh iya, Ustaz. Ali waktu kecil sudah belajar sholat, tetapi perintah sholat waktu itu belum ada. Jadi siap, bagaimana sholatnya? siap, Ustaz. Baik. Jadi bicara tentang sholat, ya, memang kalau kita lihat, ya, sholat itu munculnya bukan ketika Isra dan Mi'raj, bukan. Ya. Sholat itu munculnya justru sejak awal-awal. Ya. Karena memang yang kalau riwayat Sirah Ibnu Ishaq, ya, kita dapati yang sholat pertama kali itu adalah Rasulullah SAW dengan ibunda Khadijah. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, itu disebutkan bahwa jumlah sholat saat itu adalah 2 rakaat. Ya. 2 rakaat. Dan waktu sholatnya, kalau kita ngelihat surat Al-Mu'min ayat 40, ya, wasabbi bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, ya. Bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Sholatnya saat itu adalah 2 kali pagi dan petang, dan sholatnya hanya 2 rakaat, ya. Jadi memang sejak awal dalam beberapa riwayat dalam Sirah Ibnu Ishaq, ya, itu kita dapati sholatnya ada rukuknya, ada sujudnya, tapi cuma 2 rakaat dan hanya dilakukan pagi
dan petang sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Lagi-lagi ya, ini menunjukkan bahwa sejak awal memang sudah ada perintah sholat dan menekankan bahwa pentingnya sholat dalam kehidupan kita yang hari-hari ini naudzubillah jangan sampai kaum muslimin itu melalaikan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih Ustaz. Yang akhwat ada? Oh ada. Pas dah 2. Itu apa dah? Lang panitia bisa. Oke. Kenapa ini nggak bisa tampil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mau tanya tentang kebangkitan Islam, kiamat, sama apa bedanya? Bisa lebih keras mungkin ya? Kurang terdengar Saya saya. mau tanya ini tentang kebangkitan Islam dengan eh, kemerdekaan Palestina dengan menangnya Israel, dan apa bedanya teroris dengan komunis? Kebangkitan Islam, kemerdekaan Palestina, Kemenangan Palestina dengan dihubungkan dengan kiamat. kiamat. Oh ya. Terus bedanya komunis sama komunis sama teroris ya. Ya. Terima kasih ya. Ini di luar tema nggak apa-apa dijawab ya? Nggak apa-apa dijawab ya, luar tema ya? Jadi jawabannya itu butuh kajian tersendiri ya, tapi nggak apa-apa. Yang pertama ya, ada sebab-sebab runtuhnya umat Islam dan ada sebab-sebab bangkitnya umat Islam. Ya. Tapi sebenarnya kita bisa nyari solusi ini. Kalau kita tahu runtuhnya umat Islam karena apa, berarti sebab-sebab keruntuhannya ini kita hilangkan supaya kita bisa bangkit, kan begitu? Ya kan? Itu gampangannya begitu. Nah, Dr. Rogib As-Sirjani, ini salah seorang sejarawan, itu mengkaji rata-rata umat Islam runtuh. Itu paling tidak mereka itu kena virus al-wahn, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Dampaknya ketika mereka kena virus al-wahn ini, mereka akan tarkul jihad, meninggalkan jihad. Udah begitu, ujung-ujungnya karena mereka cinta dunia, takut mati, nggak berani mati, apalagi jihad, mereka akan terjebak dalam kubangan kemaksiatan. Ya. Kita ambil contoh misalnya Dubai, ya, sebuah negeri Arab yang kaya raya. Ya. Di Dubai ini dijelaskan, disebutkan saking kayanya dan semua bentuk kemaksiatan itu sudah mungkin dilaksanakan ya, sampai-sampai ada pria-pria Arab kaya itu punya keinginan aneh. Keinginan anehnya adalah mereka membayar wanita untuk memakan kotoran. Jadi udah saking kayanya tuh, saking apa ya, semua apa itu udah mau dicoba gitu, yang aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh itu begitu. Ya. Nah ini muncul tuh, kalau udah aneh-aneh seperti itu, ya. Dulu pada waktu Andalus, ya, pemimpin-pemimpin Andalus di masa-masa terakhirnya, itu sampai istri-istrinya itu dia pengen berenang
tapi renangnya itu di kolam emas. Ya. Kolamnya emas dicampur lumpur. Kan aneh. Ya. Karena udah kadung mewah, megah gitu ya, kaya raya, jadi pikirannya harus aneh. Itu dia. Jadi kalau bicara kebangkitan, ya hilangkan dulu ini virusnya ini. Hilangkan dulu virusnya ini. Berikutnya, kemerdekaan Palestina. Oke, kita bisa kaji. Palestina itu dibebaskan oleh Umar 637 Masehi. Kemudian direbut oleh pasukan salib 1099 Masehi. Kemudian 88 tahun kemudian direbut, dibebaskan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi sampai 1917 atau tepatnya 1947-48 lah. Ya. Artinya kita menguasai Palestina, Al-Aqsa itu kurang lebih 1200 tahun. Aman, damai, nyaman, tentram, sejahtera. Tapi ketika dikuasai oleh di luar Islam itu hanya 150 tahun, termasuk hari ini. Ya. Jadi kalau jarak 1917 ke sini atau 1948 ke sini, ya, ditambah dengan dibebaskan, direbut perang salib dan kemudian dibebaskan Salahuddin 90 tahun kemudian, mereka hanya berkuasa di Al-Aqsa 150 tahun saja. Ya, totalnya. Itu kan rusuh luar biasa. Nah, berkaca dari Salahuddin 1099 ditambah dengan 90 tahun, berarti paling tidak kalau Al-Quds direbut 1917 atau 1948 lah, tepatnya negara Israel berdiri kan 1948 ya, negara penjajah itu. Berarti perkiraan butuh waktu 90 tahun lagi, yang itu kurang lebih ketemu angkanya 2027 ya, kalau mau pakai hitungan matematis ya. Cuma yang perlu kita ingatkan, apakah menyongsong 2027 penyakit-penyakit di umat ini apakah sudah sembuh atau belum? Karena yang kita dapati jihad selama setahun, ternyata para pejuang itu hanya dibantu oleh mereka sendiri. Kalaupun ada bantuan itu dari kalangan Syiah, entah Syiah Hizbullah, entah Syiah Houthi, dan afiliasinya ke Iran, Syiah Iran. Yang Sunni kemana? Wallahu a'lam. Ya, Anda nggak pernah tahu ke depan bagaimana. Apakah masih kena penyakit ini atau tidak? Nah, terus jangan khawatir. Kalau Palestina merdeka berarti mau kiamat, jangan khawatir dulu begini. Karena ketika Salahuddin membebaskan Al-Aqsa sekitar tahun 1200-an Masehi, sudah ada ungkapan-ungkapan itu. Ya, waduh, Palestina bebas. Berarti habis ini kita mau kiamat. Nah, itu 1200 Masehi itu. Ya. Jadi jangan kayak Gen Z sekarang, kita jangan dukung Palestina. Kenapa? Karena kalau kita dukung Palestina, ya nanti akan cepat kiamat. Kan kita masih muda, wah itu kan celaka 12 gitu. Ya, jadi makanya itu bisa ada kaitan, bisa nggak ada kaitan. Tapi perlu teman-teman ingat, ya perlu teman-teman ingat, pada saat pembebasan Konstantinopel itu pada masa Rasulullah berucap pada perang Khandaq. Ya. Jadi perang Khandaq ini kan kita tahu Madinah dikepung 10.000 aliansi musyrik, kaum muslimin hanya 3.000, dan di dalam Madinah ada munafik dan Yahudi Bani Quraidah yang siap untuk bergabung dengan musyrik. Nah, ketika Madinah dikepung, Rasulullah kemudian mengambil pertahanan dengan menggali parit yang kita tahu panjangnya 6 km, lebarnya 4,5 meter, dalamnya 3 meter. Karena parit itu difungsikan kalau tentara
musyrik mau lompat nggak sampai, tapi langsung terperosok ke dalam. Nah, gali paritnya itu kurang lebih 20 sampai 30 hari dalam kondisi kelaparan, dalam kondisi kekeringan, sampai ada turun ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu turunnya pada waktu gali-gali parit itu. Kenapa? Para sahabat kelaparan. Para sahabat kelaparan kemudian mengikat perutnya dengan satu buah batu. Nah, mau berkeluh kesah ngelihat nabinya, ternyata nabinya 2 buah batu yang diikat di atas perutnya. Maka turun ayat itu, sungguh pada diri Rasulullah ada uswah hasanah. Kan begitu. Jadi kalau perut kita masih kegemukan kayak saya itu jangan sok-sokan uswah hasanah gitu Pak ya. Itu. Nah, pada gali parit Rasulullah kemudian berkata mendapatkan banyak nubuah, banyak tanda-tanda kenabian. Ya. Beliau mengucapkan begini salah satunya, la tuftahanna al-Qustantiniya fala ni'mal amir amirwa wala ni'mal jais dalikal jais. Ya. Nanti Roma, Konstantinopel akan kita bebaskan. Wah, ini posisi saya ingatkan lagi ya, lagi gali parit yang diserbu 10.000 pasukan. Madinah luasnya hanya seluas 1 kecamatan. Tiba-tiba Rasulullah ngomong sebagai Pak Camat. Rasulullah kemudian ngomong seakan-akan ya nanti Amerika akan kita bebaskan. Coba ya, kita bayangkan dulu. Ini Pak Camat lagi bertahan. Wilayah kecamatannya mau diserbu oleh 10.000 orang. Pak Camat warganya cuma 3.000. Ya. Tiba-tiba Pak Camat ketika gali parit ngomong begini, Amerika nanti akan kita kalahkan. Kita sebagai warga kecamatan itu gimana kira-kira? Ya. Pak Camat sakit kayaknya ini ya. Udah stres gitu Pak ya. Boro-boro Amerika Pak Camat. Ini loh di hadapanmu 10.000 orang ya kan. Tapi kan sahabat gak kayak begitu. Sahabat tetap yakin. Padahal sahabat itu gak pernah tahu Roma itu di mana. Karena harus naik kapal jauh, 4.000 km jaraknya saat itu. Ya. Tapi sahabat 40 tahun kemudian ada satu sahabat yang tetap berangkat di sana sampai wafat di sana. Kakek-kakek 90 tahun dia pengen membuktikan hadis Nabi sampai wafat di benteng-benteng Konstantinopel. Ya kan? Artinya apa? Kalau itu sudah sabda Nabi, keyakinan yang menghunjam dalam tanpa perlu ada keraguan sedikit pun. Inilah yang perlu kita yakini. Karena Rasulullah SAW katakan, menjelang hari kiamat, Yahudi akan kita perangi sampai Yahudi bersembunyi di balik pohon maupun di balik batu, dan pohon dan batu itu akan berkata, ya Muslim, ya Abdullah, hada Yahudiyun khalfi fata'al faktulhu. Ya. Ada Yahudi di belakangku, datang ke sini, bunuh dia. Ya. Illal gorkot, kecuali pohon gorkot, karena pohon gorkot pohonnya Yahudi. Aneh, orang-orang Israel sekarang banyak nanam pohon gorkot di rumah-rumah mereka. Berarti orang Israel lebih yakin dengan hadis Nabi dibandingkan mungkin kita orang beriman yang ragu dengan sabda Nabi. Tapi yang perlu kita kokohkan, yakinlah bahwa cepat atau lambat Israel akan terusil, Palestina akan merdeka, Masjidil Aqsa bebas, tinggal kita termasuk yang ikut berjuang, bersumbangsi dengan apapun yang kita bisa, atau kita termasuk penggembos, atau kita sok-sokan netral ya, atau kita justru malah mendukung Israel. Karena pendukung Israel di Indonesia jumlahnya juga tidak sedikit. Itu yang bisa saya jawab. Adapun terkait bedanya teroris sama komunis, ya, teror ya, teror itu menakut-nakuti. Jadi perbuatan teror adalah perbuatan yang menakuti orang. Ya. Makanya pengeboman
lagi aman, damai, nyaman, dibom, itu teror. Ya. Termasuk teror adalah koruptor, itu teroris juga. Kita mau bayar pajak, nanti jangan-jangan dikorupsi. Nah, ya. Ini kan takut orang tuh. Ya. Jangan-jangan nanti pejabat pada korupsi. Nah, ini kan takut. Itu koruptor juga teroris sebenarnya dari definisi ini. Ya. Dan teroris yang paling utama yaitu tadi Israel dan sekutunya yang telah memberikan ancaman rasa takut kepada saudara-saudara kita di Gaza. Nah, adapun komunis ini adalah sebuah pemahaman yang menjadi ideologi, keyakinan. Ya. Nah, komunis ini singkatnya adalah mereka tidak percaya alam gaib, itu dulu. Ya. Mereka tidak percaya Tuhan, tidak percaya malaikat, tidak percaya nabi, tidak percaya agama dan lain sebagainya. Makanya paham komunis itu biasanya musuhnya adalah orang-orang yang beragama. Satu sisi paham komunis itu ingin menyamaratakan dalam urusan kekayaan, dalam urusan level manusia. Makanya komunis itu juga mereka berontak terhadap penjajahan, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Sehingga kita dapati PKI pada masa-masa awal di Nusantara banyak kiai, banyak ustadz yang juga gabung di PKI karena semangatnya sama, menolak ketidakadilan. Tapi dari sisi keyakinan, komunis itu anti agama, anti perkara-perkara yang masuk dalam ranah gaib, ranah keyakinan kita. Ya, itu juga patut diwaspadai. Banyak banget ya, ada Syiah, ada komunis, ya, ada pendukung Israel, ya, banyak banget nih. Ya. Makanya umat Islam, mari kita bersatu karena musuh kita, mereka telah membombardir kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Nah, cukuplah. Jangan banyak-banyak. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Itu tadi ada dua pertanyaan yang menarik ya. Dari sisi Ikhwan bertanya terkait sholat ketika syariat belum diturunkan, lalu dari sisi Ikhwan bertanya terkait Palestina ya. Ini masih ada waktu Ustaz? Hah? Masih ada sedikit waktu. Emang ada yang mau tanya lagi? Barangkali ada yang mau bertanya? Gak ada. Sekarang terakhir, tadi tidak ada, mungkin Ustaz berkenan untuk memberikan closing statement dan sekaligus doa penutupnya. Oh ya, baik. Ikhwan wa akhwati fillah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jadi memang kisah-kisah para sahabat ya itu jangan cuma jadi sekedar memori euforia sejarah saja ya. Karena sebenarnya kisah-kisah mereka itu harus menjadi keteladanan dalam kehidupan kita. Tentu yang kita bahas ini sangat kurang sekali ya. Jadi bagaimana mungkin mau mengkaji sosok-sosok hebat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di masa-masa awal keislamannya, di masa-masa bersama dengan Rasulullah, di masa-masa mereka menjadi khalifah dan kebijakannya, tentu satu pertemuan itu tidak akan mencukupi. Maka di sini saya memberikan nasihat kepada diri saya sendiri maupun kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari terus perluas literasi ya. Sudah saya kutipkan tadi rujukannya, kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kitab ini yang membahas Khulafaur Rasyidin secara detail, paling tidak ya, cukuplah ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sudah ada terjemahnya, bahkan ada PDF-nya ya, tapi kalau bisa beli bukunya, jangan PDF Pak ya, karena itu janganlah ya, jangan ya, itu mencoreng gitu ya, nggak barokah kalau begitu ya. Nah, silakan terus tambah
literasinya, dan kita ambil kesimpulan dari orang-orang mulia itu, kita jadikan keteladanan, sehingga mudah-mudahan kita semua bisa tetap istiqomah. Akhirnya kalaupun kita dicabut nyawanya, insya Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-matlumin fi Filistin wa fi Suria wa fi Libanon wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma asfi mardahum wa taqabbal suhada'ahum. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma anzil alaihim nasran aziza wa anzil alaihim fathan mubina wa anzil alaihim fathan qariba. Allahumma alaika bil yahudil mu'tadin adh-dhalimin al-ghasibin. Allahumma alaika bi zionis nazi Israel. Allahumma alaika bi Binyamin Netanyahu wa Joe Biden. Allahumma hariril masjidal aqsal mubarak min aidil kuffar. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah wa jami'i biladil muslimin. Allahumma inna na'udzubika min imaratis sibyan wa na'udzubika min imaratis sufaha. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.